Hello Bujang. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan selamat datang di channel Anime Zereka. Channelnya zombie friendly banget pastinya. No ne ne no ne 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 no ne ne no ne ne no ne. Kali ini Anime Zereka bakal meringkas anime lagi dengan tema isekai lagi nih yang berjudul Tensei Shitara Slime Adattaken atau judul alternatifnya itu berjudul Tensura yang dirilis pada tahun 2018. Oke, daripada lama kalian tunggu, mending kita langsung gas aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih dan pencet warna merah yang bacanya subrek. Tapi kalau udah abu-abu itu udah enak bet, dah swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan ada seorang pekerja kantoran bernama Mikami Satoru yang berumur 37 tahun and statusnya ini jomblo kayak kalian lah yang nonton ini. Saat di perjalanan, Satoru bertemu dengan juniornya yang bernama Tomura. Tomura di situ membawa pacarnya bernama Sawatari Miho. Pas jalan lagi, ada orang yang berlari menuju Tomura dan Miho sambil membawa pisau. Sontak, Satoru yang melihat itu mencoba menolong. Ia pun langsung mendorong mereka berdua sampai jatuh, sehingga berhasil selamat. Cuma, sayang banget, gara-gara itu Satoru terkena tusukan pisau orang tersebut yang membuatnya sekarat. Lalu, langsung meningsoi di tempat. Scan pun berpindah di mana Satoru udah sadar kembali. Cuma, dia sekarang berada di dalam goa dan tubuhnya pun bereinkarnasi di dunia lain. Ya, bisa kita bilang isekai lah. Yang tadi awalnya badannya berotot, ia pun berubah menjadi slim. Pada saat itu, Satoru yang sudah menjadi slim mendengar ada yang ngomong di kepalanya. Bisa disebut Petapa Agung. Di situ, Petapa Agung menjelaskan tentang skill dari Satoru yang didapat pas Satoru meningsoi sebelumnya. Saat Satoru mencari jalan keluar, dia bertemu monster naga legendaris yang disegel selama 300 tahun. Dan Satoru ngatain naga tersebut botak karena Satoru nggak bisa ngeliat. Jadi, Satoru cuma bilang yang ada di pikirannya. Kemudian, naga tersebut memberitahu sihir perasa energi agar Satoru bisa melihat walau gak punya mata. Lalu, Satoru mencoba untuk mempelajari sihirnya. Singkat aja, Satoru pun bisa menggunakan sihirnya. Oh iya, aku lupa memperkenalkan nama naganya. Namanya adalah Veldora. Ia disebut sebagai naga badai. Salah satu dari 4 naga yang ada di dunia. Dan mereka berdua pun saling menceritakan kisah hidupnya masing-masing. Sehingga mereka berdua temenan. Terus karena segelnya susah buat dihancurin, Satoru pun punya ide agar Veldora bisa terlepas dari segelnya. Idenya yaitu adalah dengan memakan naga tersebut supaya Petapa Agung bisa menganalisa segelnya dan menghancurkannya lewat perut Satoru. Tenang, Veldora nggak bakal lenyap gitu aja kan, karena Satoru bakal ngelindunginya di dalam perut. Lalu, mereka membuat kesepakatan untuk saling memberi nama baru sebelum Veldora masuk ke dalam perut Satoru. Satoru pun mengubah nama Veldora menjadi Veldora Tempest, sedangkan Veldora mengubah nama Satoru menjadi Rimuru Tempest. Pada saat itu, di sekitar hutan besar Jura ada beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Brumun. Para petinggi Kerajaan Brumun mendengar kalau naga Veldora menghilang. Scan berpindah memperlihatkan Rimuru yang sedang menuju jalan keluar gua. Saat itu, ia pun mendapat berbagai jenis skill baru. Pas udah keluar gua, dan berjalan menyelusuri hutan, Rimuru dikejutkan oleh gerombolan goblin. Lalu, para goblin itu meminta tolong kepada Rimuru karena menyadari aura keberadaan monster yang kuat di badannya Rimuru. Saat itu, Rimuru lupa menyembunyikan energi besar dari Veldora. Rimuru pun menerima permintaan goblin tersebut untuk melawan Direwolf. Oh iya, Direwolf ini adalah pasukan serigala hutan yang ingin mengambil tempat tinggal para goblin. Pada akhirnya, Rimuru pun membuat strategi untuk melawan para Direwolf. Singkat aja, Direwolf pun mulai menyerang. Terpaksa, para goblin yang gak memiliki strategi harus menyerang balik dengan dipimpin oleh Rimuru. Pas battle itu, pimpinan dari Direwolf terjebak di jaring laba-laba. Ia pun meningsoi dipenggal dengan skill pembunuh Rimuru. Pada akhirnya, perselisihan antara goblin dan Direwolf pun berakhir
Setelahnya, mereka memutuskan untuk berdamai. Rimuru juga memberikan nama masing-masing untuk Goblin sama Direwolf sampai mananya habis. Karena emang banyak banget nama mereka buat dinamain satu-satu. Saat terbangun, Rimuru pun terkejut. Tiba-tiba, Direwolf dan Goblin yang sudah diberi nama, tubuhnya berubah drastis. Terus, mempunyai ability yang berbeda-beda. Lalu, karena Rimuru ini udah sangat berjasa, ia pun diangkat menjadi pimpinan para Goblin dan Direwolf. Sampai mereka membangun sebuah desa di hutan besar Jura. Kanjut! Scan berpindah memperlihatkan Rimuru, Goblin beserta Direwolf sedang menuju ke kerajaan Dwargon. Tujuannya untuk merekrut orang yang bisa membuat rumah dan pakaian. Pas sampai di sana, Rimuru mencoba tes pemeriksaan masuk kerajaan. Kemudian, ada 5 orang penyihir kroco yang pengen adu mekanik sihir dengan Rimuru. Cuma ya mereka berlima nggak sebanding dengan Rimuru. Jadi mentallah mereka. Para kroco itu terkena serangan. Singkat aja, Rimuru pun bertemu dengan Kaijin yang ahli dalam pembuatan senjata. Pada saat itu, Kaijin dan para kuli dwarf memutuskan untuk membantu Rimuru. Karena Rimuru ini terbilang kepo dengan dunia barunya, ia pun mencoba mengunjungi salah satu bar kupu-kupu malam yang isinya para elf seksi. Oi, bahaya nih, nanti kita sensor ya. Kemudian, Rimuru bertemu dengan elf yang bisa meramal masa depan. Ketika Rimuru meminta untuk dirinya diramal, ia melihat ada seorang perempuan dan 5 anak kecil di bola tersebut. Lalu, saat itu juga, ada seorang menteri masuk ke bar elf bernama Vesta. Terus, gak ada angin gak ada hujan, Vesta menyiram Rimuru dengan sake. Kaijin yang melihat itu gak terima atas perilaku yang telah dilakukan oleh menteri Vesta kepada tamunya. Kaijin pun bogem aja si Vesta itu. Cuma, habis itu mereka terkena hukuman atas perbuatannya. Singkat aja, pas sidang berlangsung, Vesta membawa seorang pengacara. Tapi, karena Rimuru memberikan full potion yang terbuat dari Hippocute, Rimuru dan para kuli Kaijin terbebas dari hukuman Raja Gazel Dwargon. Lalu, sidang berakhir dengan Rimuru, Kaijin, dan para kuli dwarf yang tidak jadi dihukum. Scan pun berpindah di mana Kaijin, para kuli dwarf, sedang memberikan cara untuk membuat pakaian, membuat bangunan, dan memahat senjata tajam di desa hutan besar Jura. Pada saat itu, ada 4 orang pengembara yang mengunjungi hutan Jura Tempe. Ya, untung aja, dari keempat orang itu, ada satu yang bisa bertarung, yaitu bernama Shizue. Kemudian, menghabisi 5 Giant Ant tersebut dengan easy. Tapi, tidak diduga-duga, salah satu dari 5 Giant Ant tersebut masih hidup. Shizue yang melihat itu ingin menyerang lagi, cuma badannya nggak bisa digerakin. Terus, ada sambaran petir hitam dari atas langit. Ternyata itu adalah Rimuru. Singkat cerita, Rimuru pun bertemu orang yang ada di dalam ramalan bola magic. Karena Rimuru dan Shizue sama-sama orang Jepang yang berada di dunia lain, cuma ya caranya agak beda ya untuk keisekannya. Kalau Shizue, dia manusia yang dipanggil melewati lingkaran sihir. Sedangkan Rimuru, ya kalian tahulah di awal kan sudah aku jelasin tadi. Kanjut. Next, karena Shizue mempunyai kekuatan Ifrit, yaitu bisa dibilang roh up, karena setiap mengeluarkan skill akan melemahkan tubuhnya, dan tidak bisa dikendalikan. Karena itu, Shizue berniat meninggalkan desa Jura untuk melanjutkan pencarian lelaki yang sudah memanggilnya ke dunia isekai. Sebelum meninggalkan desa, tiba-tiba tubuh Shizue kehilangan kesadarannya, dan malah merubahnya menjadi wujud Ifrit. Singkat cerita, Rimuru berhasil mengalahkan Ifrit Shizue dengan menggunakan skill pemangsanya. Scan berpindah di mana Shizue sedang berbicara bersama Rimuru. Shizue pun meminta Rimuru untuk memakan tubuhnya. Setelah memakan tubuh Shizue, Rimuru tiba-tiba mempunyai tubuh yang sempurna. Cuma, bentuk aslinya menjadi slime masih ada. Karena, Rimuru hanya memfotokopi tubuh dari Shizue. Setelah itu, Rimuru melihat Gopta dan Rangga yang sedang bertarung dengan 6 ogre. Pas lagi bantu battle, ternyata cuma kesalahpahaman aja, karena dikira Rimuru lah si iblis bertopeng yang menyuruh celeng untuk menyerang desa ogre. Setelah Rimuru meminta para ogre untuk menjadi bawahan Rimuru, pastinya ogre pun menerima permintaan Rimuru tersebut gen. Saat itulah, Rimuru memberikan nama kepada ogre tersebut. Dan seperti biasalah, Rimuru tertidur karena efeknya dari kehabisan mana sihir. Dan saat Rimuru sadar, para ogre tersebut sudah berevolusi menjadi Kijin. Dan wajah para Kijin menjadi glowing, padahal cuma dikasih nama. Gak kayak Ciwi real life yang harus pakai bedak 7 rupa dulu biar glowing.
Kemudian, scan beralih kepada para orc atau babi yang sedang menuju hutan besar Jura yang berjumlah 200.000. Mereka ingin menuju desa Lizardman, cuma karena pasukan Lizardman lebih sedikit daripada pasukan orc, kepala suku Lizardman pun ingin bernegosiasi ke desa Goblin untuk meminta bantuan. Saat para Lizardman datang ke desa Rimuru, pemimpin mereka yang bernama Gabiru udah bacot duluan kalau Rimuru sama ras lain itu lemah. Bawahan Rimuru yang mendengar hal tersebut gak terima dan Rangga menyuruh Gopta untuk battle dengan Gabiru. Singkat aja, Gopta lah yang memenangkan battle tersebut, sehingga membuat negosiasi pun gagal. Setelahnya, di dalam ruangan, Rimuru dan para monster sedang mendiskusikan strategi untuk melawan para orc. Dan Riyad pun datang untuk meminta tolong kepada Rimuru untuk mengalahkan Orc Lord. Kemudian, Rimuru pun menerima untuk perang melawan Orc Lord. Di sisi lain, Zoe pun mendatangi desa Lizardman untuk mengajak membentuk aliansi. 4 hari kemudian, Gabiru datang dan membuat kerusuhan di dalam desa, sambil mengambil tahta kepala suku dari ayahnya. Battle pun dimulai yang dikomandani oleh pemimpin Gabiru untuk tidak bertahan melainkan menyerang. Tapi, saat itulah keadaannya malah terbalik, karena terlalu ceroboh atas strateginya yang tidak tahu apa-apa tentang Orc Lord. Di sisi lain, Rimuru pun bergegas untuk pergi ke desa Lizardman. Pas udah sampai, para orc ternyata sudah dihabisi oleh Zoe. Cuma, perang pun masih berlanjut, di mana para Lizardman yang dipimpin oleh Gabiru mulai terdesak. Karena para orc sedang lapar, jadinya mereka bakal memakan segala sesuatu yang dibunuhnya. Oh iya, sekedar informasi, kalau orc ini demen banget buat makan monster lain, plus nanti bakal dapat skill juga dari monster yang ia makan. Gak kayak Ciwi real life gitu, kalau makan demen banget sama seblak. Singkat cerita, Riyad pun menemukan siapa dalangnya di balik pengendalian Orc Lord itu adalah Gelmud, karena ia berniat ingin menguasai hutan besar Jura. Scan berpindah di mana Gabiru dan Orc General sedang battle, tapi di situ Gabiru harus kalah, cuma datanglah Gopta sama Rangga untuk menyelamatkannya. Saat itu, Rangga langsung mengeluarkan skill Deathstorm yang membuat para Orc terhempas. Rimuru yang mengawasi dari atas melihat adanya Orc Lord. Kanjut. Kemudian, pasukan orc pun mulai tertekan karena adanya pasukan Rimuru. Tiba-tiba, Gelmud datang buat menyerang. Rimuru yang melihat itu langsung refleks menangkis serangannya. Lalu, ada orc yang bernama Gel yang merasa lapar bet, jadinya orc tersebut menebas kepalanya Gelmud dan memakannya. Setelah memakan kepalanya Gelmud, pastinya kenyang dong. Sekalian ia berevolusi menjadi Orc Disaster. Terus, pasukan Kijin pun mencoba menyerang Palagel. Tapi, sayangnya regen dia cepet bet kayak Uranus. Jadinya, susah buat dikalahin. Saat itulah Rimuru mencoba untuk battle dengan Gel dengan menggunakan cheat joki, di mana tubuhnya dikendalikan oleh petapa agung. Singkat aja, Rimuru menggunakan skill pemangsanya untuk mengalahkan Gel, sehingga Gel sang Orc Disaster meningsoi. Lalu, kita berpindah ke tempat para monster yang sedang rapat tentang bakal adanya gotong royong dan saling membantu sesama ras monster. Saat itu, Raja Dwargon mengunjungi desa Rimuru untuk melihat sosok dan sifat asli Rimuru. Kanjut. Keesokannya, Rimuru pun kedatangan seorang tamu, yaitu Raja Iblis bernama Milim Nafa. Milim datang ke situ hanya untuk menyelidiki desa Jura Tempest. Pada saat yang sama, 3 Kijin pengawal Rimuru malah salah paham dan ngajak battle Milim. Cuma, pada akhirnya Milim tidak terluka sama sekali karena perbandingan kekuatan yang jauh banget. Dan Rimuru pun mencoba untuk meluluhkan Milim dengan menggunakan madu yang dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu, Milim mengaku kalah dan dia akan berjanji untuk tidak menyakiti semua orang yang ada di desa Jura. Di sini kita belajar, kalau menjinakkan Loli, itu sangatlah gampang hanya kita kasih apa yang dia suka, dia akan menurut. Lalu, Gabiru yang nggak tahu menanyakan siapa gadis kecil itu. Ya, hasilnya dia pun terkena tampol 200 stack, terus Rimuru pun mendatangi laboratorium, di mana Vesta sedang meneliti untuk menyempurnakan potion Hippocute. Oh iya, informasi. Vesta yang sekarang udah tobat ya. Sekarang, dia diangkat oleh Rimuru buat melakukan penelitian di desa Jura. Bersama dengan itu, akhirnya penelitiannya berhasil, menjadi full potion. Scan berpindah yang memperlihatkan Milim sedang melawan Fobio, anak buah Raja Iblis Carrion. Di mana Fobio harus kalah adu mekanik bogeman dengan Milim. Permasalahannya cuma gara-gara Rigut ditampol Fobio, yang membuat
Masalah di desa Jura, ya karena Fobio pengennya desa tersebut dipimpin oleh Raja Iblis Carrion. Karena Fobio kalah dengan Milim, pastinya kesel dong. Saat itu, ada dua orang bertopeng badut memberikan saran untuk melepaskan segel monster Karibedis. Karena Fobio ini pengen jadi kuat, jadinya iyain aja. Singkat cerita, kemudian Karibedis pun bangkit dan menyerang kota monster yang dibangun oleh Rimuru. Raja Gazel mengirimkan 100 pasukan Pegasus Knight untuk membantu Rimuru. Di sisi lain, Benimaru langsung menyerang bawahan monster itu dengan kekuatannya. Ya, cuma monster yang ia hadapi ternyata mempunyai skill anti-sihir hingga radius 300 meter. Saat Rimuru mengidentifikasi monster itu, ternyata ia mempunyai amarah dengan Milim. Singkat aja, Milim yang sedang tidur di bawah pohon, tiba-tiba Rimuru memanggilnya dengan telepati dan menjelaskan kalau monster itu hanya mengincar Milim. Setelah mendengarkan Rimuru, Milim pun langsung berhadapan dengan monster tersebut. Lalu, ia pun mengeluarkan skill yang membuat monster tersebut langsung lenyap gitu aja kayak teman. Tapi, by the way, Fobio ini masih selamat. Terus disembuhin oleh Rimuru, ya karena ingin diintegrasi. Pas sudah sadar, Fobio pun meminta maaf kepada Milim. Serta udah ngerepotin warga di tempatnya Rimuru. Fobio pun cerita kalau ia mengetahui segel monster Karibedis karena ada seseorang yang memakai topeng badut yang ternyata mereka adalah anak buahnya Raja Iblis Clayman. Singkatnya, pas udah dimaafin, Raja Iblis Carrion pun datang untuk berterima kasih kepada Rimuru karena tidak membunuh anak buahnya. Saat Raja Iblis Carrion menghampiri Fobio, tiba-tiba Fobio digaplok gitu aja karena udah lepas kendali. Rimuru yang melihat itu kebingungan. Ia pun mengajak Raja Iblis Carrion untuk menjalin kerjasama hubungan non-agresi. Scan pun berpindah, di mana Rimuru sedang mengajar muridnya Shizue. Mereka bernama Kenya, Kyota, Gibson, Alice, dan Chloe. Cuma, saat absen, mereka itu jutek bet. Jadinya, Rimuru memanggil temannya. Saat absen ulang, mereka pun ketakutan karena keberadaan temannya Rimuru. Kemudian, Rimuru penasaran dengan tempat keberadaan roh tingkat tinggi yang dimiliki oleh Shizue pada saat itu. Lalu, Rimuru menanyakan ke trainee di mana tempat keberadaan roh tingkat tinggi tersebut. Trainee menjelaskan kalau pintu masuk ke dunia roh sudah lama menghilang dan sudah tidak memiliki koneksi dengan Ratu Roh yang sekarang. Besoknya, saat Rimuru dan muridnya sedang berlatih sihir, tiba-tiba ada Sky Dragon yang kayaknya pengen gabut di desa orang. Rimuru yang melihat naga tersebut langsung bergegas untuk mengejarnya. Saat naga itu mulai menyerang, untung aja Rimuru tepat waktu dan berhasil menyelamatkan para warga. Karena Rimuru berhasil menghalau naga tadi, ia ditraktir makan di restoran mewah. Oh iya, orang yang mentraktir makan Rimuru adalah orang yang hampir terkena serangan naga tadi. Jadi ia hanya ingin membalas budi kepada Rimuru. By the way, dia bernama Mayor Miles. Lalu, Mayor Miles menawarkan Rimuru bekerja sama soal jual beli. Rimuru yang percaya akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Setelah itu, Rimuru mendapatkan informasi hunian roh dari mbak-mbak yang mendoakan murid Shizue. Rimuru yang udah ngasih duit, langsung dikasih tahu tempatnya. Dan langsung cabut buat nyelamatin murid Shizue. Singkatnya, Rimuru bersama muridnya sudah sampai di tempat hunian roh. Rimuru yang sedang berjalan di lorong, tiba-tiba mendengar suara misterius dan membuat takut para muridnya. Pada akhirnya, Rimuru diperbolehkan masuk karena niat dia hanya ingin bertemu dengan Ratu Peri. Saat sampai di tempat Ratu Peri, Rimuru pun dites dengan disuruh mengalahkan robot. Cuma, robot ini memiliki anti-sihir yang kuat. Jadi, Rimuru nggak boleh seenaknya ngeluarin sihir. Karena, percuma juga nggak bakal mempan. Tapi, tetap aja Rimuru pun berhasil memenangkan battle dengan menggunakan jaring laba-laba beserta sihirnya. Sesuai janji, Ratu Peri yang bernama Ramiris akan mematuhi perkataan dari Rimuru. By the way, si Ramiris ini adalah peri penjaga labirin dan salah satu dari 10 Raja Iblis. Lalu, Rimuru pun meminta tolong kepada Ramiris untuk memasukkan roh ke dalam tubuh muridnya. Saat Rimuru mengatakan ingin bertemu dengan Ratu Penguasa Roh, tiba-tiba Ramiris ketawa mendengarnya. Dan ternyata Ramiris bilang kalau dia adalah Ratu Penguasa Roh sebenarnya. Terus, Ramiris pun membawa Rimuru sama muridnya ke tempat untuk memulai ritual. Akhirnya, kelima murid Rimuru selesai diisi dengan roh. Lalu, anime ini ditutup dengan scan di mana Rangga yang sedang mengajak main muridnya Rimuru. Kemudian, Rimuru memflashback perjalanan ia yang sudah jauh banget sampai saat ini. Karena Rimuru sudah memenuhi janjinya Shizue, setelahnya mereka pun berpisah dengan para murid-muridnya. Abis itu, cerita pun selesai. Bentar.
harusnya udah selesai ya. Cuma, ini ada tambahan dikit dari cerita flashbacknya Shizue. Makanya, kita lanjut lagi. Kita berpindah di mana ada seorang wanita yang sedang ingin ritual memanggil sesuatu dengan mengorbankan temannya. Lalu, kemudian muncullah iblis. Disinilah mulainya flashback ceritanya. Scan pun berpindah di mana Shizue mendapatkan permintaan bantuan darurat dari kerajaan Feelgood. Permintaan tersebut adalah untuk membasmi iblis yang telah bangkit. By the way, Shizue ini udah terkenal banget pada saat itu dengan sebutan sang penguasa ledakan api. Pas udah ada di dalam istana, menteri kerajaan itu menjelaskan kalau di aula bawah tanah kastil itu ada sebuah jasad iblis yang tujuan iblis tersebut adalah untuk bangkit kembali. Singkatnya, ternyata lawan Shizue adalah iblis yang disummon oleh Ciwit di awal scan tadi. Cuma, iblis itu mundur dulu karena tangannya hilang pas nyerang kepala Shizue yang pakai topeng. Dan Shizue juga merasakan kalau iblis itu belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Setelahnya, Shizue didatangi oleh pengawal kerajaan untuk bertemu dengan raja. Pas lagi di ruang bawah tanah, Shizue merasa curiga terhadap pengawal tersebut. Kenapa dia bisa tahu tentang battle tadi? Padahal pengawal itu nggak ada di pertarungan tadi. Saat udah sampai, Shizue terkejut. Kok pengawal tadi malah sok jadi raja gitu? Ternyata mereka bertiga sudah bekerja sama untuk mengorbankan Shizue. Di sini juga dikasih tahu kalau pengawalnya tersebut bernama Orthos, yaitu dia sebenarnya adalah raja asli plus iblis juga. Jadi, tujuan mereka adalah mengundang para petualang untuk dijadikan tumbal biar si Orthos ini jadi tambah strong. Terus Shizue pun ingin melawan Orthos. Cuma karena Orthos ini udah tingkatan legend atau Archdemon, jadinya Shizue nggak mampu buat ngalahin. Shizue yang udah ke pojok ingin menggunakan kekuatan terakhirnya yaitu Ifrit. Cuma tiba-tiba datang iblis yang tadi ia lawan. By the way, kalau nggak salah namanya itu Kuro ya. Di situ, Kuro langsung menghabisi menteri dan raja gadungan tadi, beserta si Orthos. Keesokannya, para iblis di sekerajaan Feelwood udah berhasil dilenyapkan semua. Lalu, Shizue yang udah keluar dari kerajaan berpisah dengan Chougar untuk melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini benar ya, cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk alur cerita animenya. Kalian bisa request alur cerita anime di komentar, karena aku pasti baca setiap komentar. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini. Kalau bisa nyalain loncengnya, biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara.